lagi-lagi nih Bang, nih penyalahgunaan tempat nih ya, kalau saya bilang. Nah mereka tuh niat memakai, kau lah biasanya ya, memakai ya. Dia masuk ke dalam, dia pakai itu di kolong tangga Bang. Selesai mereka pakai, lagi rapi-rapi, nah itu mereka tiga-tiganya nggak dengar suara orang turun dari tangga. Puk, 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 udah cabut deh. Cuman yang satu ini penasaran, enggak, coba gue mau denger siapa sih yang turun gitu. Karena suara itu makin nyaring Bang, makin duk, duk. Nah ternyata nongolnya itu di tangga kanan Bang. Begitu, duk, pocong Bang. Tinggi, gede, itu melototin dia. Kabur mereka bertiga. Begitu dia naik, itu pocong udah ada di luar Bang. Hah? Di tengah-tengah lapangan. Yang tadinya udah di tangga di atas Bang. Totonya udah di tengah-tengah lapangan. Itu bener-bener dipelototin Bang. Sampai akhirnya kemarin tuh saya cari tahu Bang. Historinya nih, cerita ini. Termasuk ke bokap lah ya. Bokap kan yang paling tahu di situ. Oh ternyata itu bener Pak, saya tanya gitu kan. Kata bokap, iya bener ya. Memang gedung itu dulu tuh, sekolah itu memang historinya memang bekas bedah jenazah. Setelah selesai mereka bedah, ya ditaruhlah di situ. Dikuburnya di situ Bang, di daerah situ. Kemungkinan besar jenazah yang bekas praktek itu nggak dipindah gitu ya? Iya Bang, kemungkinan sih itu. Ada penandanya guys? Halo pasukan Lentera Malam, hari ini gue seperti biasa mendatangkan narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya. Dan di samping gue udah ada narasumbernya namanya Bang Reza, jadi kita langsung sapa dulu aja. Halo Bang Reza, apa kabar Bang? Baik Bang. Baik ya Bang ya? Oke, jadi Bang Reza ini pernah tinggal nih di sebelah sekolah yang cuma dibatasin tembok. Nah sekolah ini katanya udah terkenal angker dan sosok yang ada di sekolah itu bahkan sampai neror warga setempat. Betul tuh Bang? Betul. Oke. Iya. Gimana tuh Bang? Cerita dikit lah. Rumah saya itu memang perkampungan sih Bang, sebenarnya bukan rumah ya. Perkampungan itu dibatasi sama tembok doang ya Bang ya. Sebelahnya itu sekolah. Nah sekolahnya itu memang udah cukup terkenal Bang, angker. Dan beberapa kali ya Bang yang menurut warga sekitar ketika ada hal-hal janggal ya Bang ya. Hal-hal janggal yang memang kejadian itu di kampung itu meyakini bahwasannya sosok-sosok itu berasal dari sekolah tersebut Bang. Oh, oke. Gitu. Udah pada yakin tuh ya? Udah ya, meyakini seperti itu kurang lebih Bang. Nanti juga lu bakal cerita lengkap kenapanya tuh Bang. Betul Bang. Oke, lokasi di mana boleh tahu nggak? Masih di daerah Jakarta sih Bang, Jakarta Barat. Terus sekolahannya masih ada? Udah nggak ada sih Bang. Udah nggak ada? Udah nggak beroperasi. Iya, udah lama juga di situ. Cuman pada saat saya cari tahu ya Bang ya, ternyata dulunya sekolah itu tuh bekas praktek bedah jenazah Bang. Oh, makanya angker. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bang Reza nih, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id atau hubungi nomor yang ada di bawah gue ini. Oke guys, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Reza, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi ini sih sebenarnya udah lama juga ya Bang ya, sekitar tahun 2000-an lah. Kenapa saya mulai tahun 2000-an? Karena sebenarnya saya lahir di situ Bang, di tempat itu. Cuman karena memang bokap itu kan kerja pindah-pindahan ya. Jadi ya udah, kita balik lagi ke situ tuh kurang lebih tahun 2000-an Bang. Nah makanya cerita ini tuh saya awalin dari tahun itu, tahun 2000-an ya. Nah, pada saat saya tinggal di situ tuh Bang, itu tinggal masih di daerah Hayamuruk Bang. Gajah Mada Hayamuruk tuh, di belakang. Saya tinggal di situ. Nah, di sana itu, Bang, di belakang persis perkampungan saya itu, nah itu ada satu sekolahan, Bang. Nah, gedungnya jadi dua nih, Bang. Gedung A dan gedung B. Nah, di belakangnya itu persis ada perkampungan tempat saya tinggal tuh, di sana. Nah, pada saat udah mulai operasi sekolah itu, pada saat itu,
kita orang sekitar mungkin tahun 2000-an ya Bang ya. Di situ kan ada fasilitas Bang, berupa lapangan. Nah, kita orang ini dikasih izin nih Bang sama pihak sekolah, bahwasannya boleh dipakai fasilitas itu, tapi dijaga, gitu Bang. Dijaga jangan sampai ada coret-coretan apa segala macem. Dan itu pun syarat Bang, bahwasannya kita boleh pakai lapangan itu setelah kegiatan di sekolah itu selesai. Oke, sekitar jam berapa tuh selesai? Sekitar kira-kira kan kalau normalnya ya Bang ya, mereka itu balik jam 12 siang ya. Cuman kadang kan ada ekskul tuh Bang, apa segala macamnya ya. Sekitar mungkin jam 2, setengah 3 tuh, baru tuh kita bisa masuk. Itu pun mesti mastiin dulu Bang. Kadang kita ke situ ya, datang ke situ, ada penjaga sekolah kan. Kalau emang belum semuanya pulang, kita nggak dikasih masuk Bang. Jangan masuk dulu gitu, masih ada guru atau segala macam. Kalau udah kosong, baru Bang, kita dikasih masuk. Nah, cuman Bang, ini saya cerita mungkin kejadian pada saat itu, situasinya pun pada saat itu ya Bang ya. Di mana tempat itu masih ya Bang, masih kenceng banget Bang. Debrong banget pada saat itu ya. Ya kalau untuk sekarang ya, setiap orang pasti punya perubahan ya Bang ya. Sekarang udah lebih baik di sana. Pada saat itu kan memang itu udah gila-gilaan Bang di sana. Nah, cerita pertama nih Bang, nih ceritanya nih kan. Kita udah dikasih izin, dan itu pun gini Bang. Saya kan pada saat itu masih SMP ya. Kita bisa main bola itu setelah abang-abangan selesai Bang. Nggak bisa gabung. Kan ada lapangan yang bisa kita pakai tuh, nggak bisa gabung. Jadi abang-abangan tuh main duluan Bang, habis asar. Nah, kita tuh dikasih main tuh jatah sekitar jam 5. Kalau enak-enakan malah lebih jam 5 lewat Bang. Baru kita dikasih main ya kan. Mereka orang. Nah, kadang kita tuh nyolong waktu justru kan, setengah 3 kita main. Terus mereka datang, kita udahan. Mereka udahan baru kita bisa main lagi. Di sela-sela mereka main itu abang-abangan Bang. Nah, ini nih Bang nih, penyakitnya memang orang-orang kita ya. Kita melanggar aturan lah Bang lah pada saat itu. Saya nggak ngomong saya doang ya. Nggak ngomong abang-abangan, tapi semua. Kita orang melanggar aturan. Ada sebagian yang memang abang-abangan itu main bola Bang. Sebagian lagi justru malah main kartu Bang. Gitu. Main judi. Nah, saya sedikit gambaran dulu Bang ya kondisi di sekolahan itu ya pada saat itu. Ini ada gedung A, terus di depannya itu ada lapangan, dan itu luas Bang, ada lahan. Di belakang lapangan itu udah luas. Ini lapangan bola, luas lahan, di sini ada lapangan voli, sebelahnya lagi ada gedung B. Nah, itu pun nggak semuanya dipakai untuk main bola juga Bang. Jadi ada warga-warga yang di situ, kadang sore tuh ibu-ibu ke situ ngasih makan anaknya ke situ. Jadi itu multifungsi dah Bang, itu tempat rame gitu kan. Nah, di sela-sela kita nunggu abang-abangan main bola, nah kadang tuh kita suka pada ngumpul, ya namanya pada saat itu belum ada gadget ya Bang, belum ada. Jadi, anak-anak di mana sih? No, pada di belakang. Di gedung A Bang, belakangnya. Nah, di belakang gedung A itu Bang, itu di ujung, itu paling ujung sekali ya Bang ya, ada pohon buah ceri Bang. Buah ceri itu pohon tuh, itu lebat banget Bang. Di bawah pohon ceri itu ada lubang Bang. Tembok gitu ya, dinding yang udah bolong. Nah, itu sebenarnya kalau kita bisa lewat situ tuh tembus Bang belakang gawang. Gitu. Cuman karena memang situasi tempatnya itu agak-agak serem, jadi jarang sebenarnya yang lalu-lalang di situ. Nah, kita main pada saat itu agak jauh dari sana ya, mundur ke belakang, main di situ Bang. Kondisinya itu main kartu, dia orang. Saya sih nggak main ya, memang nggak ngerti juga, gitu cuma menontonin aja kan. Posisi saya duduk berdiri nih Bang nih di tengah-tengah kan, keliling kan ya, nama main kartu ya, keliling main kartu. Posisi main kartu nih, kan kalau orang main kartu semua nunduk Bang. Fokus ke kartu kan ya, bener nggak? Tiba-tiba di tengah permainan Bang, itu sekitar jam 4:30 lah Bang, kurang lebih. Ketika main kartu tiba-tiba nih ada 4 orang yang tiba-tiba tuh palanya itu dia punya muka tuh kayak diangkat Bang, wajahnya tuh kayak pada ngeliat sesuatu Bang ke ujung gitu. Yang tadinya pada nunduk, 4 orang itu Bang. Nah, saya kan di tengah nih, saya sama teman saya di tengah kan. Ini orang kenapa gitu kan? Ngeliatin apaan sih? Terus dia langsung, setan gitu, cabut Bang. 4 itu lah, kita kabur semua kan. Pada saat itu kan, lu ngeliat gak gitu. Gue ngeliat apaan sih, gak ada yang nggak tahu. Itu kabur Bang, ditinggal semua. Duit ditinggal, kartu ditinggal, semua yang ada di situ tinggal. Kabur semua tuh, masuk ke gedung A kan, ke kolong. Lu ngeliat gak tadi? Gue ngeliat. Nah, yang 4 orang itu berdebat tuh Bang. Yang lain kan yang pada nggak ngeliat Bang. Apaan sih lu? Ada apaan sih? Gitu kan. Lu ngeliat kan? Tadi tuh, kata dia menurut dia orang nih Bang berempat. Pertama muncul itu rambut Bang, dari lubang itu. Rambut, sampai akhirnya muka, nengok Bang, ngeliatin dia. Perempuan, kata dia. Itu perempuan jelas banget, dan itu melototin dia orang Bang. Posisinya. Lu ngeliat kan dia? Coba deh, muter ke belakang gawang. Nah, itu yang para main bola stop Bang.
Sempet stop. Ada apaan sih? Gitu. Enggak, ada perempuan tadi di belakang itu. Nah, kita muter ke belakang gawang, Bang. Itu nggak ada, nggak mungkin ada. Karena itu jalan buntu. Di situ. Iya. Keadaannya kondisi jalan buntu, Bang. Terus tadi siapa gitu kan? Akhirnya ya udahlah, kita balik lagi aja sama-sama gitu, balik ke situ. Nah, begitu balik ke tempat itu, Bang, ke lokasi, ngambil itu kan rame-rame, Bang. Itu wangi, Bang. Harum banget. Waduh, ini wangi banget ya. Tadi nggak ada wangi kayak gitu. Kok wangi banget ya? Yaudah buru-buru dah, ambil. Nah, setelah kejadian itu, 4 orang yang ngeliat ini, Bang, itu sakit bergantian. Pas kejadian itu. Tadinya saya juga mikir gini kan, sempat ada isu gini, Bang. Mungkin dia ini kali keadaan menang kali, mau udahan, makin nakut-nakutin gitu, Bang. Ternyata dia justru dalam keadaan kalah, Bang. Orang yang kabur itu. Iya. Kan aneh kan, kalau misalkan dia bohong, kasarnya kan bisa jadi kalau dia menang, ya mungkin dia nggak bohong kan. Itu pun yang lihat berempat. Yang 3 itu nggak main, Bang, justru. Yang 3 nggak main, yang 1 doang yang main. Saya sampai negesin kan, Bang, iya lu tadi ngeliat, iya bener, demi dah gue ngeliat, kata dia. Itu cewek, kata dia. Rambutnya panjang, tapi melototin dia di orang, Bang. Gitu. Malah mati berarti bener dong keadaan kayak gitu kan. Dari situ, udah mulai tuh, Bang, perdebatan kan. Makanya sih, udah sih, jangan main-main kayak gitu-gituan, gitu kan. Udah dikasih tempat, kasarnya, Bang, ya. Di situ ya, tapi lu pakai kayak gitu-gitu. Udahlah, perdebatan itu beres, selesai. Selang ya cukup lumayan lama lah, Bang, ya, dari kejadian itu ya. Cukup lumayan lama. Nah, ini kejadian lagi nih, Bang, kedua. Kondisinya nih, saya kan yang tadi saya bilang ya, Bang, ya, main itu kan sore kita dapatnya. Nah, kita keburu karena udah main jam 2:30 sore tuh, Bang. Terus tumben tuh, Bang, harian itu abang-abangan sampai 4:30 doang main bola. Sampai 4:30. Nah, kita dikasih nih, Bang, main. Yaudah, lu main deh tuh, gantian. Nah, kita main. Dan kita punya kebiasaan buruk, Bang, memang. Yang lintingan saya ya, anak-anak yang lulus saya. Kalau azan maghrib belum berhenti, belum pulang, Bang. Sebenarnya 5:30 itu kita udah stop. Udah nggak main bola, udah kecapean kan. Nah, kita duduk, Bang, di depan persis di gedung A. Di gedung A itu persis. Nah, depan itu ada tempat duduk, ada pelataran. Karena waktu itu belum ada gadget, Bang. Jadi kita ya ngobrol aja ngalur ngidul ya kan. Sambil nunggu maghrib tuh pada saat itu. Itu udah mulai gelap, Bang. Kita ngobrol rame-rame sambil ketawa-tawa. Nah, tiba-tiba ada salah satu teman saya nih yang engeh sesuatu, Bang. Dia langsung, tunggu deh, dengerin deh. Lo denger gak? Padahal dia baru ngomong kayak gitu. Sebagian teman saya udah kabur. Karena emang horornya itu tebal, Bang. Sebagian udah kabur, Bang. Fuck, ada apaan sih lo? Udah diem. Cuman memang sebagian itu memang anak-anak ada yang berani, Bang. Tipikal orang yang berani, yang takut kabur kan. Udah sampai ke pintu, ada apaan sih lo? Nggak, udah diem dulu. Dengerin kan. Nah, begitu kita senyap nih, Bang, ngedengerin, itu ada suara bunyi ketikan, Bang. Ketikan manual tuh, yang zaman dulu tuh. Cetak, gitu. Kita udah denger gak? Ih, kok ada yang ngetik ya? Suara ketikan, Bang. Terus, tek. Kan kalau ketikan gitu, Bang, ya? Kalau nyampe ujung, tek, digeser kan. Wih, suara ketikan di mana nih? Terus, kayaknya di atas deh. Jadi itu di atas itu kan ada lantai 2-nya, Bang, ya? Kayaknya di atas, di lantai 2. Terus ada yang nyetuk lagi nih, Bang. Naik aja yuk, samperin. Yaudah ayo. Kita naik kurang lebih 6 orang yang berani naik tuh, Bang. Yaudah naik ke atas deh. Masuklah, Bang, ke lorong tuh. Ke dalam gedung itu. Nah, itu tangganya ada 2, Bang, kiri kanan dia. Tangganya ada 2, kiri kanan, terus naik ke atas kan ke lantai 2. Nah, kita naik. Sempat hilang, Bang, suaranya. Sempat hilang. Kok nggak ada ya? Nah, cuman pas kita nyampe persimpangan tangga mau naik ke atas, bunyi lagi, Bang. Cetak. Udah di ruangan itu tuh, di depan kita persis, Bang, ruangannya. Tapi, Bang, di depannya itu digembok. Digembok dari depan nih, berarti kan kemungkinan nggak ada orang, Bang, di dalam. Tapi karena kita penasaran kan, kita samperin, Bang, ke situ. Nah, saya padahal cuman pengennya gini, Bang, ngintip aja udah di sela-sela pintu. Itu kelihatan, Bang. Saya ngintip di sela-sela pintu. Itu bener, Bang, ada mesin tip. Cuman posisinya tuh nutup gini, Bang, ngadep depan. Jadi nggak kelihatan tuh, tutsnya nggak kelihatan belakang. Iya bener ada mesin tip. Teman saya punya ide lebih gila lagi. Ternyata kan ada jendela tuh, Bang, atasnya agak tinggi ya. Udah, manjat aja. Kalau kata kita tuh bahasanya, sompoin aja nih, gue sompoin, lu naik ke atas. Saya bilang, jangan lu, gila lu. Saya bilang gitu kan. Terus kata dia, udah nggak apa-apa, penasaran gue mau lihat. Terserah dah kalau lu mau lihat. Saya mah nggak berani tuh, Bang, nggak berani naik kan. Yaudah naik aja tuh. Nah, yang paling kecil nih ada 2 orang, Bang. Yaudah naik. Berani gak lu? Yaudah gue berani. Nama anak segitu, Bang, nantangin ya kan. Naik. Nah, baru naik 1 orang nih, Bang. 1 orang nih diangkat nih. Yang 1 lagi tadi rencana kan 2, Bang, yang mau naik. Baru 1 orang nih. Yang 1 lagi belum sempat naik, baru naik ke pundak. Yang 1 udah naik, Bang. Begitu naik, tak, kenceng, Bang. Dia langsung pas ngelongok gitu, turun. Udah turunin, Bang. Turunin. Itu belum sempat diturunin, dia udah loncat, Bang.
cabut. Kita lari kan ke bawah. Apaan sih lu? Kata anak. Itu dia yang mainin. Dia yang lihat bang, itu tutsnya ada yang pencet. Cetak, orangnya nggak ada kata dia. Orangnya nggak ada. Kita lari bang semua ke bawah. Itu bener bang. Pada saat dia diangkat itu cetak. Kedengeran semua bang. Kita turun ke bawah kan. Itu nggak ada orangnya, nggak ada. Ya kita percaya itu nggak ada orang, kenapa bang? Itu digembok dari luar. Kita turun semua kan tuh ke bawah, lari kan. Keluar. Di luar ya, karena memang di depan itu perkampungan juga bang. Tuh anak pernah ngapain sih larian? Terus saya ngomong kan, cerita kan. Itu tadi ada suara ketikan gitu. Domelin dah bang. Biasa nama ibu-ibu kan. Lagi lu, kalau belum maghrib, biasaan lu. Masih pada di situ aja lu, masih pada sekolahan kata dia gitu kan. Udah pulang semua. Udah balik tuh bang kita kan. Itu rame bang. Cerita itu, ya mungkin nih kalau teman-teman saya yang seumuran lintingan saya dengar channel ini, mungkin mereka juga ingat kan kejadian ini. Itu cukup rame bang. Booming tuh cerita tuh. Tuh anak-anak tadi dengar suara ketikan gini segala macam, ada yang lihat gitu kan. Nggak lama bang, kejadian ketiga itu. Nah ini dialami justru sama abang-abangan saya bang. Saya punya abang-abangan nih. Iya. Lagi-lagi nih bang, nih penyalahgunaan tempat nih ya, kalau saya bilang. Nah mereka tuh niat mau pakai bang. Mau pakai. Oke. Mau pakau lah biasanya ya, mau pakai ya. Dia mau pakai. Sebenarnya bang, kalaupun dia makainya di daerah lapangan situ, di area, itu sebenarnya masih aman bang. Padahal itu malam bang, kejadiannya itu jam 10. Jam 10 malam? 10 malam, 10:30, 11. Sebenarnya itu ditutup bang, karena ada penjaga sekolah di situ ya. Gerbang itu udah ditutup. Cuman kan, kalau dari jalan depan bang, itu ada tembok yang nggak terlalu tinggi. Jadi tuh kalau di perkampungan saya tuh, adanya posisi di samping bang. Sama sekolahan itu, nyamping. Nah, ada juga area depan bang, itu depan. Itu temboknya nggak terlalu tinggi, itu bisa dipanjat bang. Itu pun ada 2 jalur. Satu kita nyebutnya jalur bedeng di ujung ya. Yang satu lagi jalur depan. Nah, mereka naik dari jalur bedeng, bang. Oke. Jadi nggak kelihatan warga situ tuh nggak kelihatan. Iya. Naik jalur-jalur belakang. Nah, sebenarnya kan saya tadi bilang, bang, kalaupun mereka makainya di lapangan, itu keadaan gelap, bang. Nggak masalah sebenarnya. Tapi bodohnya mereka, karena mungkin mereka orang juga mau aman kali, bang ya. Mereka pakai itu di gedung A, bang. Mereka masuk ke dalam, ke gedung A. Di gedung A itu memang ada lampu sedikit, bang. Itu pun di ruangan kelas ada, cuman nggak sampai di ruangan itu tuh nggak ada lampu sama sekali. Dia masuk ke situ. Yang satu ini abang-abangan saya bang, memang orang situ. Yang 2 ini orang luar. Dibawa sama dia nih ceritanya nih. Dia masuk ke dalam, dia pakai itu di kolong tangga bang. Selesai mereka pakai, lagi rapi-rapi. Nah itu mereka 3-3-nya nggak dengar suara orang turun dari tangga. Puk, puk, puk. Terus dengar nggak? Kata yang orang luar nih, penjaga sekolah kali jangan-jangan. Kata yang abang-abang, nggak mungkin. Karena penjaga sekolah gini hari ngapain di atas? Terus ini siapa? Udah rapin. Dia keluar bang, mundur nih ke belakang. Padahal temennya yang 2 itu udah ngajak cabut bang. Udah cabut deh. Cuman yang satu nih penasaran. Enggak, coba gue mau denger siapa sih yang turun gitu. Dia bingung cuma nih bang, antara tangga kiri apa tangga kanan nih, dia turun nih. Karena suara itu makin nyaring bang, makin duk gitu kan. Nah ternyata nongolnya itu di tangga kanan bang. Begitu, pocong bang. Tinggi, gede, itu melototin dia. Bener-bener dipelototin bang. Itu kabur mereka bertiga. Yang 2 lari ke jalur bedeng, abang-abangan saya naik ke jalur yang warga. Begitu dia naik, itu pocong udah ada di luar, bang. Hah? Di tengah-tengah lapangan. Dia naik nih, pas dia nengok lagi gitu, itu pocongnya udah di tengah-tengah lapangan. Yang tadinya udah di tangga di atas, bang. Totonya udah di tengah-tengah lapangan. Itu bener-bener dipelototin, bang. Dia loncat. Nah, kita orang, bang, lagi nongkrong di luar. Di depan sekolah. Ngeliat dia lari, kan? Saya ngatin. Itu larinya bukan lari tipikal lari yang bercanda, bang. Larinya bener-bener kayak orang dikejar. Pikir-pikir kita kan dikejar buser ya, bang ya. Orang kenapa nih kan lari kenceng bang lari ke kita kan, dia ngos-ngosan dulunya. Kenapa ya? Gue dikejar-kejar pocong. Nah kita orang tahu bang, dia pemakai gitu. Paling juga lah, wis make gitu bang, bercanda kan. Paling gue wis make, jangan dengerin ya gue diem. Gue serius, gue dikejar-kejar pocong. Lu nggak temen gue gak? Kata dia. Kagak, temen lu gak ada yang lewat gitu. Deh, lu nggak percaya lu. Jalan nih bang, jalan. Kita bercanda kan, habis make orang geblek kata dia gitu kan, anak-anak kan, biar habis make dia mah. Enggak lama nongol bang teman yang 2. Tuk lari. Ngeliat abang-abangan lu gak? Kenapa lu bang? Anak-anak gitu. Nah bang,
tadi kesonoin loh, kata Nono, kesonoin. Nah, teman saya nyetuk nih, tongolin pocong lu. Ih, kok lu tahu sih? Kata dia. Iya tadi cerita tuh. Ih, gede lu pocongnya lu. Jangan ke situ lu. Ada pocong gede. Nah kita udah mulai curiga nih bang, saya pribadi ya udah mulai curiga ya. Berarti bener nih, jangan-jangan dia cerita nih. Kata anak, lu dimin aja. Ntar besok kalau dia udah sadar baru tanya. Kata anak gitu kan. Kalau dia cerita, berarti dia bener. Tapi kalau dia nggak cerita, berarti dia bohong nih. Gitu bang, suges mungkin kan. Udah dicabut. Besoknya bang, tanpa kita minta dia cerita bang. Abang-abang itu cerita, nggak cuma nama kita, cerita sama teman-temannya, lintingan dia cerita. Semalam gue make di sini ditongolin pocong. Oh berarti bener. Saya bilang, oh berarti bener dong pocong. Berarti nggak bohong dia cerita bang. Nah selang beberapa, itu nggak lama dong bang. Dari kejadian abang-abangan itu, ke kejadian yang berikutnya ini nggak lama. Oke. Jaraknya nggak terlalu lama. Nah kan saya tadi bilang ya bang ya, kalau sore itu di situ rame bang. Ibu-ibu bawa anaknya, bapak-bapak bawa anaknya kan. Nah ada satu bapak-bapak nih, bawa anak kecil bang. Bawa anak kecil, tapi udah lancar. Kalau bahasa ngomong tuh udah lancar. Dia bawa anak kecil ke situ. Nah itu udah jamnya kita tuh main bang. 4:30 sore. Kita orang dijadwalin main. Cuman kan nggak langsung main bang. Kita orang gambreng dulu apa segala macem gitu ya. Sweet. Bagi-bagi tim. Dia berdiri di samping gawang bang. Deket kiper. Tuh anak. Berdiri. Terus dia. Ayah. Itu. Nunjuk ke gedung A tuh bang. Itu. Terus dibicarain nih sama temen saya nih kiper nih. Dibicarain kan. Ayo nggak apa dek. No AA. Dia punya abang juga bang tuh anak. AA lagi duduk no AA. Bukan kata dia. Ayah sini ayah, manggil bapaknya dia. Bapaknya nyamperin. Apaan sih dek? Ngeliat apaan? Itu ya, itu. Dia nunjuk ke situ terus bang, ke gedung A. Apaan sih? Pocong. Nah lu, ini yang pernah main bola nih bang. Sini. Yang kiper tuh. Sini. Kalau diajak kan. Dia ngeliat nih, ngeliat pocong tadi. Di mana dek? Ngeliat pocong di mana? Itu tuh ya. Gede ayah pocongnya. Itu persis bang yang digambar sama si abang-abang saya bilang. Iya, gede ya. Gede ya pocongnya. Terus, ayah keluar. Keluar bang kata dia. Ayah keluar. Keluar gedung kata dia. Keluar mana? Itu ayah keluar. Dia nunjuk ke tengah lapangan bang. Persis tengah-tengah lapangan dia nunjuk. Itu ayah keluar. Kata yang bapak-bapak itu dia di situ deh. Kita kan jadi pada ngumpul bang. Kagak jadi main kan. Terus kata bapak-bapak itu, udah deh. Udahan aja. Jangan pada main. Takutnya bahla. Takutnya nanti kejadian kayak si Diki. Diki tuh adik saya tuh bang. Takutnya kejadian kayak si Diki nanti sebelumnya. Lu orang ntar pada kecelaka lagi gitu kan. Ya udah jangan pada main dah. Nah sebelumnya itu bang ada kejadian tuh adik saya tuh Diki tuh. Sebelum kejadian itu. Adik lu nih? Adik saya nih, adik saya sendiri nih. Kita main sore bang. Kenapa tadi dibilang takutnya bahla ya? Takut kayak si Diki ya. Kita main sore waktu itu. Emang udah menjelang maghrib bang, udah 5:30 pada saat itu. Main. Nah adik saya itu loncat bang, keadaan loncat main bola. Tapi kayak kalau dia merasa ya, kayak kakinya itu ada yang lepak. Jatuh. Memang dia ketiban, tapi ketiban itu sebenarnya di belakang bang, di sini. Ada yang niban dia ya, maksudnya anak-anak juga, pemain juga niban, tapi keadaan itu di belakang sebenarnya ketiban. Tangannya itu letter L bang. Ada saya, si Diki, letter L. Nah, udah, mau balik ke rumah kan. Nah, dibawa nih ke tukang urut nih bang. Nah, tukang urutnya ini Pak Haji. Ini walau-walam ya, memang dia dibilangnya bisa juga lah bang, hal-hal kayak gitu kan. Dibawa nih ke tukang urut. Dibawa ke tukang urut, kata Pak Hajinya gini. Lo bisa main di mana, Tong? Tempat angker lu ya main lu ya? Tadi gitu. Tempat angker lu ya main ya? Kita yang pada duduk kan dari keluarga bang ya. Kok taunya nih orang tempat angker yang main? Udah sini. Pegang dulu tuh. Besok-besok jangan main sampai maghrib ya. Tadi gitu. Kesian orang tua lu. Bukan apa-apa ini mah. Ini masalahnya lu diikutin sampai mari nih. Gitu bang. Dia bilang, lu diikutin sampai mari nih. Terus kata bokap saya kan, emang diikutin saya Pak Haji? Nih kayaknya nih, anak lu nih tadi nih ya, kalau dilihat-lihat nih, soalnya yang kesini nih maknya nih. Gitu bang, yang ikut. Ini kayak di sini maknya nih yang ikut nih. Cuman kalau gue lihat-lihat nih, sebentar ya. Gue ini dulu nih. Kayak mungkin saya nggak tahu ya bang ya, dia mungkin ngobrol gitu ya, komunikasi ya. Oh, ya udah. Ternyata bang, kata si Pak Haji nih, ini anak lu nih tadi nih, nggak sengaja nih, kayaknya nginjek anaknya dia itu. Anaknya si kuntilanak itu. Kalau versinya dia ya bang, itu yang datang itu kuntilanak, ibunya. Ibunya. Anak lu nih kayaknya tadi nih nginjek tangan anaknya nih. Nah ini maknya nggak seneng nih kesini nih, ngikutin nih sampai mari. Nah menurut dia tuh bang, itu celakanya adik saya itu sama dia. Anaknya juga kuntilanak. Anak kuntilanak bang. Itu dia menurut dia. Makanya kan saya juga
Ya percaya nggak percaya bang, tapi ini pajinya ngomong kan, kata dia, ya udah ntar disyariatin aja, kata gitu. Maafin dia ngomong sendiri tuh bang, pajinya, maafin ya. Ini udah kan, udah sama-sama cilaka, kata gitu. Udah maafin ya. Udah tuh bang, ada saya disyariatin, udah itu balik. Nah makanya kenapa pada saat kejadian itu, dibilang takutnya bahala, gitu. Udah pada pulang deh. Gitu, nah makanya itu dia bang, takut kejadian kayak gitu. Balik kita semua nih, balik semua udah beres. Itu juga cerita cukup rame bang. Kejadian adek lu juga pasti rame banget. Rame bang, rame banget itu. Gila sampai apa? L gitu. L bang, tangannya sampai kelihatan, sampai L ke belakang. Adik saya itu sidik. Enggak, itu mah sampai sekarang tuh ya masih kelihatan. Masih bang, masih kelihatan. Sampai sekarang dia masih kelihatan. Nah setelah kejadian itu bang, jeda cukup lama bang. Pada saat itu kurang lebih ya bang ya, itu tutup di sana tuh sekolah tahun 2005 atau 2006 saya lupa persisnya bang. Di sana sekolah kan tadinya ada SMA, SMP, sama TK bang. SD-nya saya lupa deh ada atau enggak ya persisnya. Nah itu yang tersisa cuma TK aja bang. Pada saat itu. SMA-nya udah nggak ada, terus SMP-nya juga udah nggak ada. Sisanya cuma TK doang. Di tempat saya itu bang, di daerah situ ada yang dagang nasi uduk itu 3 bang. Ada yang shift malam nasi uduknya, ada yang shift subuh, ada yang shift pagi. Nah yang shift pagi ini biasanya itu dagangnya ke TK bang. Datang si ibu-ibu ini, dia yang nyamperin biasa ke sana, ke TK itu. Biasanya dia tuh datang kalau udah pagi bang, udah terang banget. Nah dia datang justru pada saat masih gelap pada saat itu. Nah ini cerita rame banget nih bang. Cerita cukup rame nih pada saat itu. Dia datang pada saat masih gelap. Dia datang ke sana, ke sekolahan itu. Begitu sampai sana, dia disapa sama perempuan. Menurut dia bang, itu bule bang. Pakai gaun, pakai payung, pakai topi. Disapa itu pun disenyumin doang. Dia masuk ke gedung, kan TK itu operasinya jadinya di gedung A doang bang. Iya. Dia masuk bawa makanan itu ke gedung A. Sebelum masuk ke gedung A, dia ngeliat di dekat gawang itu ada perempuan itu nyapa. Nah karena mungkin dia nggak ibu-ibu, namanya ibu-ibu mungkin begitu dipikir udah pagi kan, disenyum bang, bu, gitu. Dia masuk ke dalam, ditaruh makanannya. Sekitar jam 6-an keluarlah nih penjaga sekolah bang. Penjaga sekolah keluar. Kata penjaga sekolah, pagi amat bu. Biasanya dia nyapu bang, pagi amat bu. Iya, lagi ada acara ya? Kata si ini nih tukang nasi uduk ya. Acara? Enggak bu, nggak ada acara. Kata gitu. Apalagi ada tamu. Tamu? Nggak ada tamu. Kata dia. Emang kenapa? Enggak, tadi ada cewek bule cakep tau, kata dia. Berdiri di situ di gawang. Saya ditegur, saya senyum aja, kata dia. Terus kata si penjaga sekolah, noni Belanda bukan bu? Oh iya ya, iya bener kayak noni Belanda. Tadi gitu kan, kayak noni Belanda. Ibu ngeliatnya di mana? Kata dia. Di belakang gawang, di depan gawang, kata dia. Langsung kata penjaga sekolah, bu, besok jangan datang ke sini gelap-gelap ya. Kalau udah terang aja datangnya. Emang kenapa bang? Kata dia. Emang marah? Si ibunya masih enggak bang. Emang marah ibunya? Kata dia gitu. Bukan bu, yang ibu lihat itu bukan orang. Hah? Yang ibu lihat itu hantu bu. Itu saya pernah ketemu. Si penjaga sekolah itu pernah ketemu bang. Saya tuh pernah ketemu. Yang ibu lihat itu bukan manusia. Bule kan bu. Kayak bu noni Belanda kan. Iya bener kayak noni Belanda. Iya bu, itu bukan orang. Itu hantu. Oh pantes saya keluar lagi udah nggak ada. Kata dia habis dari naruh makanan tuh bang, dia keluar lagi udah nggak ada. Oh pantes saya keluar lagi. Ibu ya, besok jangan kesini menjelang udah terang aja dah. Baru kesini, jangan gelap-gelap kayak gitu. Nah itu rame bang. Diceritain tuh tadi si ibu itu ngeliat noni Belanda. Iya udah jadi booming tuh bang, rame kan kemana-mana kan. Nah udah tuh selesai dari itu. Nah ini bang, di tempat saya itu, di daerah saya, kalau ada kejadian-kejadian yang supranatural kayak gitu ya bang ya, itu udah mengaitkannya sama sekolah itu bang. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau ada kejadian nongol-nongol nih ya, hantu-hantu yang ada di daerah saya tuh, ini pasti dari sekolahan. Dan memang beberapa kali pun muncul itu larinya ke sana bang. Gitu. Berarti pernah ada kejadian ya? Sering banget bang. Nah ini saya cerita yang pas begitu daerah saya nih bang ya. Saya ini kejadian sama saya sendiri nih bang, pada saat itu. Kejadiannya itu sekitar jam 3 subuh. Jadi, saya mau tahajud bang, sholat. Karena emang ada yang dipengen kan. Ngomong sama orang tua, ada yang saya pengen, gini segala macam.
ya udah tahajud gitu nanti malam. Emang orang tua saya kan, bapak saya kan rajin bang buat sholat-sholat kayak gitu ya. Ya udah tahajud aja nanti malam. Dan nih jam 3 subuh saya dibangunin bang. Memang kan kalau di sana itu persis di balik tembok itu bang, di balik tembok sekolah itu kan persis di depan itu kan kali bang. Nah nggak semua warga di situ itu punya kamar mandi bang. Tempat itu dimanfaatin buat WC umum tuh bang. Di situ, di atas itu persis ya. Nah termasuk sebenarnya saya udah punya kamar mandi bang. Cuman di harian itu WC saya sama air saya lagi mampet tuh keadaannya tuh. Jadi bokap ya udah wudhu ke belakang aja. Wudhunya itu ngompa bang, ngompa manual. Iya. Ya udah aja ke belakangnya deh, wudhu bareng apa-apa. Oh ya udah ya Pak deh. Itu jam 3 subuh bang. Saya ke belakang sama bokap. Nah belakang saya dulu nih yang ngompain nih. Saya dikompain dulu bokap. Saya wudhu. Itu nggak ada apa-apa bang. Saya wudhu udah selesai. Wudhu gantian. Saya ngompa. Cuman kalau bokap kan ngompa lurus gitu. Nah saya miring nih bang ngompanya. Nyamping. Bokap wudhu kan. Nyamping. Pas nyamping. Itu suara di belakang saya persis bang. Suara orang ngedehem bang. Karena di belakang rumah itu ada memang bokap-bokap yang biasa nongkrong. Bapak yang biasa memang depan rumahnya gitu. Itu pinggir kali bang ya. Di depan belakang situ ada rumah yang memang bokap-bokap itu biasa nongkrong di situ. Saya pikir dia bang, ngedehem. Gitu. Saya nengok, bokap nengok. Sama-sama nengok. Saya nengok, nggak ada. Nggak ada orang, tapi di depan rumahnya itu kan ada keset. Itu kayak ada buntelan plastik bang. Tapi ada rambutnya. Saya nengok, itu apaan ya? Bokap, pas saya mau nengok lagi, mau negesin lagi, ya bokap ditahan tuh. Jangan nengok. Kata bokap, jangan nengok. Udah di kompak. Saya kompain lagi bang. Cuma saya penasaran itu kan kayak ada rambut bang. Maksud saya kan, apaan sih pak? Udah lu diem lu kompak. Saya kompak kan tuh. Bokap ditadahin kan. Bokap baca-bacaan nggak tahu apa. Terus langsung, Allahu Akbar. Kok nyiram gitu bang. Tapi saya nengok kan langsung kan. Pas saya nengok gitu, itu kayak ada rambutnya bang ya. Cuman saya nggak ngeliat tegas ya. Yang ngeliat tegas itu bokap. Ada rambutnya. Abang tahu plastik kalau kena angin nggak bang? Melayang. Teng. Ke sekolah bang. Karena sekolah. Saya nanya kan, apaan sih pak? Udah ntar. Iya balik. Dia lagi aja yang nongol kata bokap. Ternyata bokap sempat ketemu bang. Pas saya masuk dalam, itu apaan sih pak? Itu kepala doang ya. Kepala doang pak. Iya. Tadi kalau kamu nengok kata bokap, kalau tadi kamu nengok, itu persis madep lagi benar-benar madep ke kita bang. Mukanya. Itu gondrong rambutnya. Kata bokap. Waduh, serius pak? Iya, udah. Nggak apa-apa, besok-besok kalau misalnya ke belakang, sama papa aja temenin. Tadi gitu kan. Oh ya udah deh. Udah tuh bang. Terus saya, berarti yang tadi melayang itu pala tuh, saya bilang gitu kan. Itu berarti yang tadi melayang pala tuh pak. Gitu pala. Perempuan apa laki? Itu laki bang. Laki. Nah itu ada historinya nanti. Sip, mantap. Laki-laki. Udah saya wudhu, selesai saya sholat. Udah tuh. Selang 5 hari, ya bang ya. Nah ini ada ibu-ibu bang, memang terkenal nih. Saya sebutnya namanya Cinur ya. Cinur ini udah terkenal bang di daerah saya tuh. Ini paling berani ibu-ibu. Nggak ada takutnya bang. Iya udah paling strong dah di situ dah. Nah rumah saya itu kan memang keadaannya kan di tengah bang. Posisi rumah saya itu di tengah, sentral lah di tengah ya. Dan rumah saya itu boleh dibilang base camp bang. Siapapun, mau bokap-bokap, mau ibu-ibu, mau anak-anak, rumah saya tuh selalu terbuka sampai ke pagi, sampai ke subuh. Nah dia nyuci nih bang jam 1 malam. Si Cinur ini nyuci di kali itu. Nyuci dia. Tiba-tiba nih kalau versinya dia, itu ada yang ngegelinding 2 kali balik bang. Tak. Dia pikir kucing. Kata dia kan, dilatih sama dia. Ini apaan kok bolak-balik tapi hitam-hitam gitu, apaan ya kan? Terus tiba-tiba pas tak, berhenti di depan dia. Itu madep ke dia bang. Pala yang tak kemarin saya lihat bang. Disiram sama dia kan. Sialan lu, disiram sama dia. Emang dia nggak takut ya bang? Disiram, sialan lu, ngegangguin gua aja lu. Itu terbang. Nah dia habis nyuci keluar ke rumah saya tuh. Memang CS juga menyokap, teman kan. Ci, gue tadi lagi nyuci di belakang tadi. Gue ditongolin pala Ci. Gitu. Nah saya kan lagi nonton bang, karena nonton nih. Bokap udah naik ke atas kan, saya lagi nonton. Saya langsung bangun kan. Pala apaan Ci? Saya bilang gitu. Itu aja. Tadi Cici lagi nyuci di belakang. Ngegelinding 2 kali. Terus tiba-tiba berhenti di depan Cici. Nengok. Serius sih? Kata ibu saya kan. Lah itu mah yang kemarin laki gue lihat sama si Reja.
kemarin juga ngeliat aja. Iya Ci, kemarin lihat. Emang pala Ci? Iya pala doang aja. Gondrong rambutnya gitu. Rambutnya gondrong, matanya melotot. Terus terbang tuh ke sekolah. Waduh, udah mati mau berarti. Saya pikir ya Bang, berarti ini pala itu tuh dalam mati saya. Nah, jeda dari lama kejadian itu Bang. Lama lah, cukup lama dari sebelum kejadian itu. Saya juga udah nggak berani ke belakang tuh Bang. Lebih milih kalau misalkan menyetok air kalau keadaan rusak main ke dalam kan, gitu kan. Nah, jeda lumayan lama dari kejadian itu. Jam 12:30 malam Bang. Saya mules Bang. Perut. Aduh, mules banget. Mau ke kamar mandi saya udah benar sebenarnya. Kamar ada nyokap. Nyokap baru masuk. Mah, masih lama gak? Lama. Mama lagi buang air kata gitu. Aduh, saya udah mules saya kan. Udah belakang dah. Saya mau ke belakang tuh Bang. Cuman ke belakang begitu doang, sebenarnya nggak terlalu jauh dari rumah saya kan. Saya mau ke belakang, ada bokap di depan. Lagi ngobrol. Mau kemana? Ja. Mules Pak. Belakang dulu. Temenin nggak? Bokap begitu, ngeledekin saya kan. Ah udah nggak usah. Masih rame. Di depan itu rame Bang. Di depan rumah saya itu rame. Ah udah masih rame. Saya ke belakang tuh Bang sendiri. Kamar mandi udah saya ngompak, beres, saya masukin kan. Cuman pintu nggak saya tutup full Bang. Saya agak jiper juga kan. Masih bawa separuh dah, gitu. Saya nongkrong aja. Nggak lama Bang, ada suara. Berak malam-malam loh. Gitu Bang. Hah? Sumpah. Berak malam-malam. Siapa ya kan? Itu cuma WC doang Bang di situ, nggak ada lagi. Ke atas kagak ada orang. Saya keluar kan ngomong. Nggak ada siapa yang ngomong ya? Saya buru-buru tuh Bang bersih-bersih Bang. Saya buru-buru bersih-bersih. Begitu saya mau ini ember kan gayung itu kan harus digantung Bang. Gayung yang biasa di situ kan emang gayung umum. Saya mau gantung, pandangan saya itu ke kiri Bang. Nengok ke arah bangunan sekolah gedung B. Kan itu nempel kan. Saya nengok, itu apaan yang saya liatin? Kayak bendera. Awalnya saya pikir bendera Bang. Saya pikirin, itu bendera apa? Nggak lama gini Bang. Kayak orang nguncang-nguncang kaki. Jadi di atas dinding nih. Di atasnya dia duduk. Nah pas kaki itu bergerak saya baru enggak Bang. Ya Allah, itu ada rambutnya. Itu perempuan Bang, duduk lagi gini. Di atas dinding tinggi. Ya Allah nih ngapain? Saya lari kan tuh. Jatuh, bokap ngeliat. Apaan sih lu? Pak, ada kuntilanak gitu. Gue bilang apa lu jangan sendiri. Bokap ke belakang kan tuh. Di mana tadi? Di situ tadi. Oh, saya nunjukkan di situ Pak tadi di situ. Ya udah deh, udah masuk. Enggak ada. Masuk, enggak ada. Oh, saya sound bangke Bang. Duduk kayak. Terus tadi ada yang ngomong, saya bilang gitu kan, ada yang ngomong, berak malam-malam. Ya lagi lu udah ngomong kayak gitu, ngapain lu ngomong ke arah sekolahan tadi gitu kan. Karena kan kelihatan Bang. Ya namanya juga kita mau naruh gayung ya Bang, yang nggak niat gitu kan. Terus kata bokap, ya udah deh, lu ntar sholat dulu, syaratin biar nggak ngikutin, kata bokap gitu. Udah syaratin tuh Bang, bokap kan. Nah gangguan ini pun Bang, nggak cuman terjadi sama orang-orang yang ada di kampung itu Bang. Itu jahil banget Bang, sumpah. Sampai orang-orang yang memang dagang, yang lain-lain itu banyak Bang kejadian. Nah ini saya juga cerita mungkin karena banyak sebenarnya Bang ya. Kemarin juga saya sebelum cerita ini, saya izin nih Bang, jujur aja ya, sama orang-orang yang bersangkutan. Dan memang yang mereka ngizinin, dan yang saya bawain pun hari ini cerita yang memang pada saat itu booming Bang. Cukup rame. Bahkan mereka ngingetin saya, "Ja, cerita yang ini inget gak?" Oh iya, kayak oh iya, saya cerita. Nah, ini salah satunya nih cerita, saya beli nasi uduk Bang, yang tadi saya bilang. Nasi uduk itu kan buka ada yang jam 1. Jam 12 ada Bang yang dibuka di daerah saya tuh. Kan ada 3 yang dagang. Saya jam setengah 2-an lah, sekitar setengah 2-an. Saya keluar Bang, ke tukang nasi uduk ini kan ada di depan. Ini ibu-ibu yang sama yang? Beda Bang. Beda. Nah yang kemarin pagi. Nah ini yang shift malam nih, yang jam 1-an nih. Oke. Iya. Dia memang dagangnya sih sama Bang, sejalur. Jadi ini WC saya nih, yang biasa kita pakai ya. Itu kan kalau ke sana kan kali panjang. Nah dia dari sebelah sini, cuman nggak bisa kalau lewat kali situ. Saya mesti muter ke depan kan. Saya muter ke depan, nah saya duduk tuh masuk ke dalam. Biasa emang langganan kan. Mbak, ada tempe balok nggak? Saya biasa beli tempe balok Bang. Tuh Ja, lagi digoreng tuh. Lagi digoreng, tungguin aja. Oh ya udah deh. Nggak lama kan Mbak, itu tuh udah digoreng. Udah tuh Bang, saya duduk. Nggak lama Bang, ada orang luar nih. Emang itu duduk itu cukup terkenal Bang. Ada orang luar datang, berdua, cewek cowok. Datang dia beli uduk nih. Habis dia beli uduk, dia kasak kusuk nih Bang berdua nih. Cewek sama cowok ini nih. Jangan, cowoknya bilang. Jangan, udah nggak usah ditanya. Ngapain sih gitu. Saya denger kan, saya diem aja. Jangan nggak usah ditanya. Cuma si cewek ini kayak penasaran nih Bang. Akhirnya nanya sama si ibu-ibu tukang nasi uduk. Bu, karyawannya yang 2 lagi mana ya? Kata dia gitu. Terus kata si ibu, oh yang 2. No,
yang satu lagi ngegoreng, kata dia. Kan kelihatan, kata dia, yang satu lagi ngegoreng, yang satu lagi cuci di depan. Emang karyawannya ada 2, Bang. Oh, oke. Dia bertiga kan. Bukan yang itu, Bu. Kata cewek. Bukan yang itu. Yang itu mah saya lihat kemarin juga, saya tahu. Yang 2 lagi, yang kemarin di belakang ibu. Kata si ibu, nggak ada. Karyawan saya cuma 2 doang. Kata dia gitu kan. Enggak, Bu, ada 2 lagi. Cuman yang satu saya nggak ngeliat mukanya, ada belakang. Yang satu lagi itu saya mau pulang, saya senyumin. Kenapa saya senyumin? Karena sepanjang saya beli, dia ngeliatin saya terus. Cewek, Bang, kalau kata dia menurut dua-duanya. Ngeliatin saya terus. Saya pulang tuh saya senyum, Bu. Saya senyum. Gitu dia senyum. Saya balik. Makanya saya penasaran nih, karena pas saya ngomong sama cowok saya bilang dia nggak ngeliat. Maka cowoknya bilang kan, iya Bu, saya sebenarnya nggak enak nanya ya Bu ya, karena emang saya nggak ngeliat. Dia penasaran, makanya dia nanya. Nggak ada, Mas. Mbak, memang nggak ada. Pegawai saya cuma 3 ini doang, berdua doang nih, jadi sama saya bertiga. Enggak Bu, bener Bu, kemarin ada persis di belakang Ibu. Dua-duanya pakai baju putih. Persis banget di belakang Ibu. Ya nggak ada, emang kenyataannya nggak ada, Bang. Waduh, mati saya geblek nih, emang pasti di sebelah kan pikirnya. Oh yaudah Bu, makasih Bu ya, makasih. Udah dia pulang tuh, Bang. Yang cowok-cowok. Nah, si ibu itu cerita sama saya kan, duh saya mau pusing aja, sebenarnya dagang pengen buru-buru ke depan, kata dia. Emang kenapa Mbak, sering ditongolin? Saya bilang gitu, sering ditongolin. Duh jangan tanya aja, di sini mah. Saya kan kalau dagang kan keluar sendiri dulu. Emang dia kan kalau dagang keluar sendiri dulu, Bang. Yang 2 itu datang jam 1. Oke. No, aja saya di kakus belakang, kata dia. Itu saya pernah ngelihat kepala ngegelinding. Kepala lagi, Bang. Iya. Yang dibahas sama dia. Kepala aja ngegelinding, rambutnya panjang. Saya langsung, hah? Mbak, rambutnya gondrong nggak? Iya, rambutnya panjang, matanya melotot. Cewek cowok, saya tanya. Laki-laki aja. Saya yakin itu laki-laki, karena saya ngeliat tegas. Bu, saya juga ngeliat. Saya bilang gitu. Kamu pernah ngeliat juga? Iya Bu, saya juga pernah ngeliat. Oh, berarti itu udah biasa kali ya di sini ya dia. Itu sering aja, kata dia. Belum lagi kalau misalkan saya bangun jam 12:30 nih, saya telat. Itu rame aja di sekolahan. Dia ngedenger suara rame, Bang. Di sekolahan itu. Tapi begitu saya nyuruh si bapak ngelongok, itu nggak ada orang. Ini udah banyak banget kejadian, kata dia gitu kan. Di tempat itu, Bang, memang yang pas dempetan itu tuh banyak, kata dia gitu kan. Waduh, dalam hati saya berarti bukan cuma saya nih, Bang, yang pala-pala itu kan. Bukan cuma saya nih kejadian. Nah, saya bilang tadi kenapa dia usil, Bang ya. Usil beberapa kali juga sama orang luar. Kejadian berikutnya, ini cukup terkenal nih, Bang, ceritanya di daerah saya nih. Abang tahu tukang bacang lepet gak, Bang? Bacang, iya. Tahu kan yang suka dibopong tuh, Bang. Nah, dia memang langganan nih, Bang. Namanya Bang Agus. Nah, dia memang dia biasa lalu lalang tuh di tempat saya kan. Biasanya tuh dia datang jam 10, Bang. Nah, jam 10 itu nongkrong depan rumah saya tuh, cuman dia ngegantungin ya bacangnya. 10 malam? 10 malam. 10 malam. Ya, okay. Dia biasanya tuh ngegantungin dagangannya tuh di dekat depan rumah saya tuh. Nah, dia CS tuh, Bang, sama bokap. Ngobrol, kalau di tempat saya tuh lama dah. Paling orang dagang beli tinggal nyopot, bayar gitu kan. Sekitar jam 11:30, dia mau udahan nih, Bang, mau cabut. Bagus, mau kemana? Gitu, dadakin mau kemana? Ngider gua, udah nggak ada yang beli, kata dia gitu. Nah, dia biasanya, Bang, sampai jalur depan rumah saya kan jadi jalur depan masjid sama jalur belakang, Bang. Dia biasanya tuh nggak nyampe ke belakang banget, Bang. Sampai ke setengah jalan tuh, dia balik lagi biasanya ke depan. Oke. Biasanya kayak gitu. Nah, pas kita masih boleh ngobrol, Bang ya. Si Bang Agus nggak balik-balik nih, orang lewat mana nih? Kata bokap, ke belakang kali dia. Nggak balik lagi ke sini. Tumben berani di laut sono. Padahal udah tahu, Bang, udah beberapa kali ceritain kan kejadian-kejadian di belakang itu kan. Tumben dia berani laut sono. Nggak tahu, dibiarin aja. Dari hari itu kurang lebih hampir sebulan, Bang. Kagak nongol lagi dia. Si Bang Agus itu kagak nongol-nongol. Ini orang kagak nongol kemana? Sampai berapa kali dicariin kan? Om, sama bokap gitu. Si Agus nggak lewat. Kagak, nggak tahu nih orang nggak nongol-nongol, sakit kali gitu. Itu hampir sebulan lebih, Bang, nggak lewat. Nongol-nongol tiba-tiba jam 8 malam, Bang. Setelah udah sebulan lewat tuh. Jam 8 malam tumben. Biasanya kan jam 10. Jam 8 malam dia nongol nih. Nah, lu kemana aja lu? Bercanda, bokap, Bang DCS kan. Mana lu? Pak, gue mau cerita, Pak. Kenapa? Gue terakhir kesini, kata dia. Itu gue ditongolin setan, Pak, di belakang. Kata dia. Masa sih? Jadi dia balik, Bang, lewat belakang. Dia balik lewat belakang. Biasanya, kata dia kan, memang gue biasanya kan sampai ujung situ balik lagi, kata dia. Begitu gue nyampe ujung, gue ngeliat perempuan duduk di ujung. Disamperin, Bang, sama dia. Ditawarin. Mbak, baca nggak? Ngangguk. Berapa, Mbak? Bacang apa lepet? Cuman ngangguk doang.
Dipotongin sama dia bang, bacang melepet satu-satu. Ini mbak, bacangnya. Dari dia agak jauh sampai dia deket nih, mbak, ini bacangnya. Begitu deket, itu benar-benar papasan, mungkin jarak nggak terlalu jauh bang. Begitu dia nengok, mukanya nggak ada bang. Rata. Astagfirullahaladzim, nah dia jatuh kan tuh. Begitu dia jatuh, nah di samping bangku itu ada gang bang. Gangnya itu cukup sepi ya, lorong. Nah itu ada pabrik sepatu, pabrik kecil sih bang, pabrik sepatu kecil. Cuman di dalam gang gitu. Dia jatuh, dia nengok ke sono. Nah begitu dia nengok ke sono, dia ngeliat sosok pocong itu bang. Pocong yang gede itu. Oke. Berdiri di situ. Pas gue duduk pak, ya Allah gue makin kaget pak kata dia. Gue ngeliat pocong itu di dalam gang. Ada pocong pak, tinggi pak pocongnya. Udah tuh, gue nggak tahu udah tuh sebagian apa banyak yang gue bawa bacang gue. Gue lari ke belakang. Nah makanya bang, pas harian itu dia abis terakhir ke situ, itu ada yang ngomong kan, si Agus gimana sih tuh bacangnya berantakan di belakang. Gitu bang, nah, ternyata itu dia ngeliat gituan. Nah dia cabut kan tuh, kata dia, gue nggak lagi deh pak deh, sumpah gue nggak lagi. Nggak lama bang abis kejadian dia nih, abis kejadian bang Agus, tukang sekutang bang, udah dibilangin, bang jangan lewat belakang, kan lewat gang tuh bang tukang sekutang, jangan lewat belakang bang, sini aja balik lagi. Emang kenapa bang? Katanya. Ya kemana kejadian tukang bacang ini segala macam. Batu juga bang, kang sekutangnya. Baru nih? Baru, batu juga orangnya. Ya udah bang, saya masing-masing aja. Pertama aman bang, hari pertama, hari kedua aman dia mungkin yang lewat ya. Hari keberapa entah saya lupa, pokoknya jaraknya nggak terlalu jauh tuh bang Gus. Dia lewat ke belakang, ada perempuan lagi bang duduk. Ditawarin sekutang sama dia. Mau sekutang nggak? Gitu. Nanggung. Dikasih. Ditaruh di samping dia nih bang. Cuman diaduk doang kata dia. Teng, kan kalau gerak dia. Diaduk bang. Diaduk sama dia. Dia kan duduk bang ya. Jaraknya kan lumayan jauh. Kata si abang, ini kok kagak diminum-minum sekutang, diaduk-aduk doang bang. Diaduk sama dia kan. Karena kan tukang gitu kan nggak mau lama bang. Disamperin sama dia. Mbak, masih lama gak? Soalnya saya udah mau jalan lagi. Nggak lama kayak gitu, dia ngaduk-aduk kayak gitu. Dia langsung nengok bang. Si perempuan itu nengok. Itu dia lagi bang sosok. Nggak ada mukanya. Gerobaknya ditinggal pagi. Pagi tuh warga di situ. Ini gerobak sekutang siapa nih? Iya kan? Gerobak sekutang siapa nih? Itu pagi dia baru balik. Rame itu. Rame bang. Ini gerobak sekutang siapa nih? Oh itu buat tukang sekutang yang malam. Kenapa? Kan udah dibilangin apa? Dia jangan ketemu lagi tuh. Bener bang. Jam 7-an baru diambil sama dia. Baru cerita tuh. Iya. Kenapa lu bang balik? Bu, saya ditemuin setan bu. Mukanya rata perempuan. Gak duduk di situ. Nah lu udah mati. Udah dibilangin sih lagi kan bang. Nah terus kejadian lagi. Orang kosan bang. Kita lagi main gitar nih bang di luar. Dia turun. Buk lari kenceng. Kenapa bang? Gitu. Bang, maaf ya kata dia. Itu sekolahan serem gak sih kata dia. Karena kalau tangga dari kosan bang lantai 2 itu jelas bang. Kalau dia naik, dia jadi kosan dia madep ke sono bang, ngadep persis sekolahan. Bang, itu gedung apa namanya sekolahan serem gak sih bang? Kata dia gitu. Emang kenapa bang? Saya ngeliat pocong bang barusan. Hah? Ngeliat pocong? Iya bang. Saya pikir sampah bang dari gedung yang ujung, gedung A kata anak. Gak tahu itu gedung apaan bang yang ujung. Iya kalau yang di ujung gedung A yang dekat lapangan. Iya gedung A, itu gedung A ya bang ya. Iya. Dari jauh saya ngeliat dia naik, dia pas mau turun tangga nih bang, dia nengok. Kata dia itu dari jauh, dia pikir sampah. Diperhatiin sama dia. Dia nengok lagi, itu makin deket bang, nyamperin. Pas begitu nggak lama lagi deket, itu di depan saya bang, itu pocong bang, mana tinggi lagi kata dia. Hah? Masih ada gak bang? Bang temenin bang, nggak berani naik bang. Ah temenin lah, ayo naik kak, temenin. Temenin naik ke atas, besokannya pindah. Besokannya minta pindah. Berarti itu pocong ngejar ya? Nyamper sih bang. Iya, ngedeketin. Gitu kan, ngedeketin terus. Udah tuh bang, udah beres itu. Nah, saudara saya nih bang. Jadi dia habis nikah, terus ke kamar mandi belakang bang. Yang tadi saya bilang kamar mandi belakang. Tiba-tiba tuh bang ya, gerobak. Masukkan bang. Kemasukan tuh dia. Kemasukan, terus ditanya kan, ini siapa? Gitu kan. Pertama nggak mau jawab bang. Diem ya. Terus nggak lama, mau ke belakang, menunjuk ke belakang. Dia bawa bang, dibawa sama kita dibawa. Manjat bang. Tembok.
Itu dipanjat sama dia. Apa namanya, kita orang kan, mungkin ini kamar mandi kali ya. Kita juga masih berpikir dia ngebohong bang, karena dia baru kan. Baru saat itu kan baru habis nikah. Orang ini kali, apa namanya, acting doang kali gitu kan. Kita tutupin tuh pintu. Udah lama kita kan kelihatan bang. Dimanjat tuh, manjat bang. Bener manjat. Ditarik kan, turun ke bawah. Nah dipanggil orang pinter nih. Kamu minta apa? Ditanya gitu kan. Dia bilang, saya minta kopi pahit. Ya udah, bikinin. Nah, si bapak ini ngomong nih, kasih yang panas. Ngomong ke bokap, kasih yang panas. Kalau dia bohong, dia nggak bakal minum bang. Iya. Ya kan, kasih yang panas. Dibikin itu masih nyeduh bang, masih melepuh. Taruh nih di meja. Abis bang. Diambil sama dia langsung minum. Abis. Wah berarti bener nih. Nih ya, ngobrol tuh bang. Sama si bapak ini nih, yang orang pintar nih. Kamu siapa? Ditanya. Baru mau jawab bang. Kata dia, saya Jaliteng. Namanya Jaliteng. Saya Jaliteng. Kata dia, saya nguasain sekolahan tuh bang. Daerah sekolahan tuh dia nguasain. Kamu ngapain masuk ke badan nih? Tadi saya mau ngasih tahu, maksudnya bahwasannya itu orang-orang di sini tuh jorok. Jadi tuh bang, karena sekolah itu udah nggak aktif ya bang ya. Jadi banyak warga tuh yang masih buang sampah ke situ bang. Jorok dari dulu kata dia gitu. Dari dulu nih orang-orang sini jorok. Bukan yang ngejaga sekolah, dipakai buat. Dia tuh ngomong tuh bang semuanya tuh. Disebutin tuh. Waduh, udah mati dia tahu nih ya kan. Saya minta tolong dijaga gitu sama dia. Pokoknya intinya kayak gitu lah bang ya. Diobatin tuh bang. Udah tuh habis diobatin, keluar tuh bang dia. Nah saya ditanya nih kan, tadi ngeliat apaan? Nah kalau kata si orang ini bang yang kesurupan, dia ngeliat orang tuh hitam, tinggi, gede, persis di belakang situ bang, di dalam kamar mandi. Dia kemungkinan kalau menurut si orang pinter ini ya bang ya, itu genderuwo sih bang. Dia kemasukan itu, gitu. Setelah berapa lama itu kan dirubuhin bang, akhirnya gedung itu dirubuhin. Karena kan warga? Nggak mau warga bang, memang rencananya kan pada saat itu mau dijual, katanya ya. Jadi gedung A, gedung B, tapi lapangan itu masih ada bang sebenarnya. Lapangan itu masih ada, dirubuhin. Pada saat itu lapangan masih bisa dipakai, sampai akhirnya udah di ultimatum tuh bang, udah nggak boleh dipakai lapangan udah nggak boleh dipakai. Ya udah alih fungsi dah, cuman beberapa lahan doang sedikit lah, nggak terlalu banyak yang dipakai sama warga ya, kadang dimanfaatin di situ, kadang buat main burung apa segala macem gitu kan. Nah, saudara saya nih bang, ibunya lahiran. Nah, dia punya adik nih, mau ngubur ari-ari bang, ceritanya. Dia mau ngubur ari-ari kan, itu maghrib, nyamper ke rumah. Jah, ada bokap gak? Terus kata saya, ada di atas, kenapa? Ini mau ngubur ari-ari. Ngubur di mana lu? Saya bilang gitu kan, jam segini. Biasa di sekolahan. Oh, bokap deh, udah ngomong, kata dia gitu. Saya panggil kan tuh bokap. Pak, panggil tuh, bawah. Mau ngubur ari-ari katanya. Oh yaudah. Udah digali belum lu? Gitu, bokap turun. Udah digali belum lu? Udah digali om. Tinggal dikubur doang. Udah pegang kendi tuh bang dia. Ayo mau ikut gak lu, Jah? Teman saya nawarin nih. Agak, gue ngapain, gue ke belakang. Lu aja sono. Udah dia ke belakang tuh bang, jalan. Yang ke sono itu ada 4 orang bang. Bokap, saudara saya, ponakan, sama temen nih yang ngegali. Berempat. Nah dia ngubur di bawah pohon ceri bang. Pohon cerinya tuh udah lebat. Bukan yang pohon ceri yang di ujung ya. Karena di situ banyak pohon ceri kan bang, udah lebat kan. Dia ngubur di situ, begitu dia ngubur, kan tadinya terang bang ya, karena mungkin masih ada banyak lampu kan, terang. Tiba-tiba itu gelap bang, kayak ketutup, kayak ada yang nutup. Bokap nengok ke atas nih, nggak cuma bokap, ini yang 4 juga nengok. Begitu nengok ke atas, Allahu Akbar, om, langsung megangin tangan bokap tuh, kata bokap, jangan lari dulu, belum disyariatin, masalah itu belum disyariatin bang, jangan lari dulu, itu om di atas om. Tau gak bang di atas apaan? Kuntilanak bang, begini. Nutupin lampu. Nutupin. Anjir. Persis banget di atas itunya, pohon ceri. Om, itu om. Terus saudara, ini ponakan saya kan, wah udah tahan dulu, jangan kabur dulu. Nah teman saya yang satu udah nggak tahan tuh bang, cabut, lari duluan ke atas kan. Yang 3 belum nih, jangan lari dulu, kata bokap. Ini belum disyariatin gitu kan, kalau belum disyariatin, ntar dibawa gimana lu? Tadi gitu kan, udah diem dulu, gitu bang, takutnya dibawa kan, tadi dibawa gimana lu? Udah tunggu dulu di sini, diem, jangan syariatin dulu. Syariatin tuh bokap, tutup kan, syariatin. Om, mukanya ke sini om, mukanya ke sini. Saudara saya ngelirik mulu bang ke atas, mukanya ke sini, bener-bener ngeliatin bang. Dipantau, bener-bener dipantau sama dia. Udah beres, disyariatin sama bokap. Udah, jangan lari ya, kata bokap, jangan lari. Udah pelan-pelan aja jalan tuh bang. Nah pas naik ke atas, nah saya lagi di belakang bang.
Ke belakang tuh saya kan, ke WC kan, ke belakang. Pas ke WC, ini anak pada ngapain lari kenceng banget, kan cepet bang. Pada naik, kan pada naik tangga kan, cepet. Lu kenapa? Si saudara saya yang ponakan nih, bang, ada kuntilanak bang, ada kuntilanak. Di mana? Saya penasaran tuh bang, saya juga kata bokap, jangan udah, jangan. Jadi pas bokap naik, saudara saya naik, itu nengok bang, itu benar masih digini. Matanya ke hari-hari itu. Ke hari-hari. Itu ngincer ya. Ngincer itu. Iya, tapi karena mungkin udah disyariatin bang ya. Jadi bokap udah dimin dulu, apa? Tungguin tuh bang, bokap turun, naik, masih ada om, masih. Itu lama bang. Sampai pas terakhir bokap naik, udah nggak ada. Baru tuh pada naik, termasuk saya kan tuh naik kan ke atas bang. Ngeliat, di mana sih pak? Tadi di situ, di atas pohon ceri, tapi udah nggak ada. Udah masih gila, tempat udah paling horor banget bang. Udah saya cabut. Kebetulan bang, gak lama itu kan saya pindah. Bang ya, saya pindah. Nah, histori cerita ini pun saya baru dapat. Tadinya gini bang, sebenarnya saya udah tahu ya histori sekolah itu, gitu. Bekas apanya. Cuman saya mikir dalam hati saya, pikiran saya dulu karena masih kecil ya bang ya. Saya pikir itu dongeng bang, cerita-cerita orang dulu gitu maksudnya. Tempat itu bekas apa, terus sosok-sosok itu siapa. Saya pikir kan namanya dongeng ya. Sampai akhirnya kemarin tuh saya cari tahu bang. Historinya nih, cerita-cerita ini, termasuk ke bokap lah ya, bokap kan yang paling tahu di situ, dan memang bokap cukup disegenin lah bang daerah situ. Saya kemarin ngulik ke bokap langsung. Jadi histori sekolah itu bang, dulunya awalnya itu katanya ya bang ya, dari pas zamannya Belanda itu memang tempat salah satu pangkalan di situ, salah satu pangkalan, pangkalan Belanda ya bang ya. Terus setelah itu, nah dibangunlah gedung A itu bang. Gedung A itu dibangun sempat dipakai sama salah satu universitas bang yang ada di Jakarta ya bang ya, untuk praktek bedah jenazah bang. Tempat itu dipakai bedah jenazah. Nah menurut orang-orang tua dulu, bedah jenazah itu setelah selesai dikuburnya di lokasi itu, di gedung A itu juga, di daerah situ, nggak tahu letaknya di mana persisnya. Setelah itu ya itu dia dikubur di daerah situ. Setelah selesai praktek jenazah, mereka nguburnya di daerah situ. Itu cerita sebenarnya saya udah dapat udah lama bang. Cuman saya pikir cerita dulu orang dulu ya, paling ngebohongin, takutin kita orang ya bang ya. Iya. Ya kan? Oh ternyata itu bener pak, saya tanya gitu kan. Kata bokap, iya bener ya. Memang gedung itu dulu tuh, sekolah itu memang historinya memang bekas bedah jenazah. Setelah selesai mereka bedah, ya ditaruhlah di situ. Dikuburnya di situ bang, di daerah situ. Nah terus sosok yang kepala ini nih bang, saya tanya kan. Nah kalau sosok yang kepala itu gimana pak? Saya bilang, nah bokap baru cerita tuh bang. Kata bokap, itu dulu ya historinya yang si kepala itu bekas jawara aja. Bekas jawara bang, ternyata. Bekas jawara, diisuinnya punya ilmu orang dulu ya bang ya, rawa rontek. Iya. Ya kan? Nah menurut cerita orang-orang tua dulu, itu kepalanya kuburnya di situ bang, badannya nggak tahu di mana. Karena harus dipisah. Dipisah, betul kan ceritanya kayak gitu ya bang, kurang lebih rawa rontek ya. Badannya di mana nggak tahu, kepalanya ada di situ. Nah itu namanya Abajiun, kata bokap. Bahkan ada namanya. Iya, bokap tahu. Oh jadi namanya Bajiun, iya namanya Bajiun. Itu papa tahu, ceritanya dari orang dulu. Oh berarti yang pernah kita lihat pada saat itu tuh dia. Iya emang itu dia, memang dia. Kepalanya doang itu ya dia. Oh, saya bilang lumayan pantesan aja tuh tempat jadi sehoror itu ya bang ya. Pada saat itu ya, karena ternyata historinya kayak gitu. Ya memang banyak kejadian-kejadian yang memang nggak bisa saya ceritain ya bang ya. Karena ada yang disetujuin, ada yang enggak. Iya. Ada beberapa cerita yang memang jangan dibawain karena terlalu ekstrim dekat ke sekolah ini gitu kan. Karena penyebutan. Oh ya udah, makanya saya izin kemarin beberapa orang. Ya udah yang ini yang bisa saya bawain. Gitu sih bang. Main. Itu terakhir tutup tahun berapa? Kalau tutup sih bang ya, sekitar tahun 2006 bang. 2006 udah 2006. Tutup ya? Close dia. Cuman sisa TK itu doang sih. Kalau yang TK itu saya lupa persisnya bang ya. Tutupnya kapan? Pokoknya terakhir operasi di situ TK bang. Masih ada sisa-sisa kejadian nggak? Baru-baru ini? Atau kalau baru-baru ini nggak ada bang. Cuman pada saat itu ada cerita dari salah satu penjaga sekolah bang yang cerita. Pada saat dia ini bang mau pindah. Dia mau pindah, gedung itu kan mau digusur, mau pindah. Nah dia ngingetin tuh bang, si penjaga sekolah itu. Nah itu dia baru cerita, karena penjaga sekolah ini ya orang boleh dibilang
orangnya agak tertutup juga bang. Nggak pernah mau ngobrol. Bukan orang situ? Bukan orang situ. Oke. Bukan orang situ, nggak pernah mau ngobrol. Cuman pas terakhir itu dia bercerita tuh. Bahwasannya dia ngomong kasarnya mungkin izin sama kita orang ya bang ya. Pamit gitu kan. Meskipun gimana pun ya dia tetap pernah tinggal di situ bang. Gitu kan. Dia cerita tuh sama kita orang. Oh, bang kata dia, saya mohon maaf ya kalau saya suka galak-galak. Emang agak galak bang, awal-awal strong tuh dia. Kalau kita misalkan udah mau maghrib diusir bang. Karena kan udah gak ada abang-abangan kan, kita orang doang kan, diusir-usirin gitu kan. Maaf ya kalau saya agak galak kata gitu. Saya cuma nggak mau abang-abang nanti ngelihat sesuatu yang nggak harusnya abang lihat, tadi gitu. Terus saya bilang kan, emang sering lihat mas kejadian-kejadian di sini, saya bilang gitu kan. Bang, kalau saya nggak pernah ngelihat, saya nggak mungkin ngusir abang-abang semua, gitu. Saya 1 minggu pertama kali ditugasin di Mari, kata dia, itu saya langsung mau pulang. Karena berhubung saya masih mikirin anak istri saya di kampung ya bang ya, kata dia. Makanya saya bertahan di sini. Saya setelah saya ngelihat kejadian itu, saya nggak pernah keluar. Mau suara apapun yang saya dengar, saya nggak mau keluar, kata dia. Saya bilang emang ngedenger apaan bang? Jadi dia 1 minggu nih bang, 1 minggu baru kerja di situ. Dia ngedenger suara pertama berisik bang, kayak orang lagi merintah. Cuma ditegesin sama dia suaranya, bukan suara orang Indonesia bang. Bukan bahasa yang dikenal. Kayak bahasa orang-orang luar gitu. Dia ngedenger kan. Didengerin sama dia, kok kayak ada orang suara berisik ya, tapi kok kayak orang suara merintah. Bahasanya bukan bahasa kita gitu. Nggak lama, dia denger suara orang baris berbaris bang. Brak, bruk, brak, bruk. Saya mikir, ini anak-anak pada ngapain jam segini gitu kan. Saya keluar mas, kata dia. Saya keluar. Pas dia keluar, itu nggak ada bang. Orangnya nggak ada. Tapi tapak kakinya itu banyak di depan dia. Tapak kaki bekas sepatunya gitu. Betul bang. Tapak kaki. Nah saya ikutin tuh bang, kata dia. Saya ikutin tuh bang jejak kaki itu. Begitu saya ikutin, saya nengok ke kanan, ke arah lapangan, deket belakang gawang itu bang, depan gawang, depan gawang. Saya ngelihat noni Belanda yang melihat sama si ibu. Ya. Ada noni Belanda itu, di kiri kanannya ada pengawal. Itu dia ngeliat bang dengan jelas. Dan itu ya Pak, saya udah meyakinkan diri bahwa itu bukan orang. Udah, saya masuk ke dalam, dan itu tau gak bang tadi? Begitu saya masuk ke dalam, itu saya prajurit itu kayak ngejar saya bang. Kata dia gitu bang versinya, itu kayak ngejar saya. Udah saya masuk ke dalam. Setelah kejadian itu, saya nggak pernah mau lagi mau denger apapun bang. Itu suara ketawa, kayak suara apapun, saya nggak pernah mau keluar. Nah makanya saya ngingetin sama abang-abang nih, kalau misalkan sebelum maghrib ya, udah menjelang sore, udah pada pulang. Jangan pada di sini. Takutnya ngeliat hal kayak gitu. Paling gitu aja sih bang. Kalau buat sekarang ya bang ya, kejadian-kejadian sekarang. Sebenarnya kemana ada bang? Teman-teman saya sempat pada cerita kan. Cuman kalau menurut saya karena saya nggak ada di sana ya bang ya. Dan saya juga harus ke tempat itu lagi kan, ngedengerin secara langsung. Saya nggak berani bawain. Oh gitu? Gitu. Ada beberapa memang kejadian, saya nanya kan, emang masih? Gitu kan. Karena kan saya izin sama mereka orang kan. Emang masih ada? Wih masih banyak aja kejadian di sini. Gini-gini segalanya. Aduh, tapi saya belum ada waktu ke sana bang, pikirkan. Ah ya udahlah, saya bawain yang memang saya tahu aja, yang saya pernah ke sana kemarin, mereka ceritain yang saya bawain, gitu. Oke, ya karena kan gue pikir kemungkinan besar jenazah yang bekas praktek itu nggak dipindah gitu ya? Iya bang, kemungkinan sih itu. Ada penandanya gak sih? Kalau penanda justru nggak ada bang. Iya, harusnya ada penanda. Iya. Kalau menurut bokap sih gini bang, kemungkinan besar ya bang ya, yang dijadikan tempat pemakaman itu di gedung B bang. Oh gitu. Karena gedung A itu kan udah dibangun udah sejak lama bang ya, nggak mungkin di area situ. Kemungkinan besarnya di gedung B yang begitu dia bangun sekolah itu, nah gedung B itu bang. Kemungkinan kalau bokap tuh mikirnya di situ, karena ada salah satu kuburan, 2 kuburan ya bang ya, persis di belakang, di samping gedung B. Kenapa bokap punya asumsi kayak gitu? Karena ada 2 kuburan ya bang, di dalam situ persis samping ada 2 kuburan. Itu kuburan tua. Nggak tahu kuburan siapa. Nggak tahu kuburan siapa. Nggak ada nisan, nggak ada namanya. Apa kuburan yang abah itu? Itu dia, nggak tahu bang. Nggak tahu ya? Iya, itu juga nggak tahu istilahnya. Sampai akhirnya digusur kan sekarang ya udah nggak tahu itu kuburannya rata. Ada di mana posisinya juga kita nggak tahu. Berarti penandanya nggak ada namanya? Nggak ada nama. Tapi ada batu nisan? Ada bang, kotak kuburan gitu ada. Oh oke. Iya, cuman nggak ada nisannya, udah nggak ada nama. Di gedung B itu. Iya.
Tapi bokap pernah kenal sama Jawara itu gak sih? Kalau kenal sih enggak ya Bang ya. Karena memang itu cerita dari bokap punya nenek tuh. Oh, buyut tuh ya? Buyut. Dan memang dari zaman itu juga udah sering nongol. Makanya kenapa saya bilang bokap itu tahu histori itu. Dia nemuin itu bukan cuma sekali Bang. Bokap itu ketemu orang itu bukan cuma sekali. Dan sebelum bokap pun udah banyak yang ketemu dengan orang itu. Nah karena bokap tahu historinya, makanya bokap ceritain. Itu dia Jawara. Bekas Jawara aja. Historinya kayak gitu Bang. Kalau dari ini siswa di sana sebelumnya pernah ada cerita juga nggak, entah kesurupan masal kayak atau apa? Kalau cerita sih nggak pernah ya Bang ya. Kalau sekolah itu nggak pernah ada cerita apa-apa. Cuman kalau di sana kan sering ada turnamen Bang, turnamen bola Bang, gede-gedean. Itu pernah ada satu kejadian yang memang cukup menggemarkan pada saat itu turnamen Bang ya. Jadi itu turnamen memang yang ngadain kita Bang, orang-orang kampung kita. Jadi ada salah satu peserta supporter yang datang ke sana. Itu dia kan nonton bola ya. Dia mukanya tuh madep ke atas, Bang. Madep ke atas. Nah, itu dibilang kesurupan, mungkin kesurupan ya, Bang, kerasukan ya. Karena dia langsung gitu. Mundur-mundur ke belakang mau jatuh. Apaan sih? Ngeliat apaan? Itu tuh di gedung. Paling gitu doang, Bang. Ditarik kan ke belakang, lu ngeliat apaan gitu. Kuntilanak gitu. Karena dari bawah itu ke atas itu ke gedung A itu kelihatan Bang kaca. Kata dia tuh dia ngeliat sosok itu, kuntilanak itu di situ. Paling gitu-gitu aja sih Bang. Kalau buat peserta-peserta turnamen itu ada juga yang pernah kencing sembarangan Bang. Kencing sembarangan, besokannya sakit. Maaf ya Bang ya. Dia punya kemaluan ya, bengkak Bang. Dibawa ke dokter apa segala macam, ternyata pas diobatin itu dia kencing sembarangan di daerah situ. Disengat lebah kali itu tuh. Paham dong. Gak tahu dah. Tapi emang kejadian-kejadian di kampung itu emang cukup aneh sih ya, kayak tadi kuntilanak ngaduk sekuteng ya kan. Iya. Diaduk doang tuh ya kan. Nggak dimakan. Ya gimana orang nggak punya mulut ya kan. Iya aneh-aneh sih. Kayak tadi kepala ya. Iya. Dan itu dan gue suka banget kalau dengar cerita-cerita horor dari kampung gitu ya. Dari kampung-kampungan gitu. Iya. Kayak tadi Bang Reja yang bawain tuh. Terakhirnya ini pertanyaan gue, mungkin pertanyaan paling aneh itu, anak kuntilanak bapaknya siapa itu? Gak punya bapak tuh Bang. Gak punya bapak ya? Makanya nyariin dia. Yatim. Iya yatim. Oke Ja, thank you ya udah datang ke Lentar Malam lagi. Untuk video kali ini mungkin gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Reja izin pamit. Bye.